Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Hatma. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3 pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa sejenak sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hewan yang dilindungi dan kondisi politik negara-negara ASEAN. Untuk memulainya, ayo kita baca teks di buku kelas 6 tema 1 halaman 112. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, anak-anak, manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan adalah 1. Menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia. Misalnya, berbagai jenis tanaman pangan seperti buah-buahan dan ikan yang bila spesies ini punah akan menyebabkan sulit mendapatkan sumber makanan. 2. Menjaga kesuburan tanah. Berbagai makhluk hidup menjaga tanah tetap subur. Misalnya, cacing tanah membuat pori-pori tanah dan berbagai bakteri dan jamur mengikat unsur hara. 3. Mencegah terjadinya bencana. Dengan adanya hutan yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang besar, maka resapan dan aliran air dapat terjaga, sehingga bencana seperti longsor dan banjir dapat terhindar. 4. Menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, bila ular punah, maka tikus akan tumbuh pesat, sedangkan tumbuhan padi akan sulit hidup karena terus-terusan dimakan oleh tikus. Dan berdampak juga kan bagi kita manusia yang makanan utamanya adalah beras. 5. Menjaga kualitas udara dan air. Adanya tanaman yang lestari menjadi kadar oksigen di udara tetap tinggi dan mengurangi kadar karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global dan kekeringan. Dan 6. Menjadi sumber pendapatan pariwisata. Hewan dan tanaman yang lestari menjadi objek wisata yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Misalnya banyak wisatawan yang mengunjungi Kalimantan untuk melihat bekantan dan orangutan atau berkunjung ke Raja Ampat untuk melihat biota bawah laut di terumbu karang. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. 1. Membuat taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. 2. Membuat kebun binatang dan kebun raya. 3. Membuat tempat penangkaran hewan langka dan budidaya tumbuhan langka. 4. Dibuatnya undang-undang yang melarang perburuan liar dan penebangan liar. Nah, anak-anak,
Ternyata sangat penting ya menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mulai sekarang, marilah kita menjaga alam kita. Anak-anak, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, ayo simak informasi berikut ini. Brunei Darussalam, Kepala Negara Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Bahasa Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei Dolar atau BND. Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Bebas dari Inggris. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kamboja. Kepala Negara Raja Norodom Sihamoni. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang Riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Perancis. Lagu nasional No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Indonesia. Kepala Negara Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional Indonesia. Mata uang rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk 253.609.643 jiwa. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Laos. Kepala Negara Presiden Bouhang Vorachit. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang Kip. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dari Perancis. Lagu nasional Peng Shat Lao atau Hymn of the Lao People.
Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngon yang menyebut wilayahnya yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Malaysia, Kepala Negara Sultan Muhammad ke-5, Kepala Pemerintahan Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Ibu kota Kuala Lumpur, Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar, Kepala Negara Presiden Htin Kyaw, Ibu kota Nay Pyi Taw, Bahasa Nasional Myanmar, Mata uang Kyat, luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional Kaba Ma Kei atau Till the End of the World, Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Filipina, Kepala Negara Presiden Rodrigo Roa Duterte, Ibu kota Manila, Bahasa Filipino, Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang atau Chosen Land. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol dan Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 hingga 1945.
Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Kepala Negara Presiden Halimah Yacob. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1945. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari ini, terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand. Kepala Negara Maha Vajiralongkorn. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang Baht. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Plaeng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Cham. Vietnam. Kepala Negara Presiden Tran Dai Quang. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang Dong. Luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasional Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal kondisi politik negara-negara ASEAN, sekarang silakan kerjakan tugas-tugas yang ada dalam grup WA kelas. Baiklah anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu lagi dengan Bu Hatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.